Tante 1, Tante 2, Tante 3, Tante 4, hitung si kecil Wulan sambil menunjuk kami satu persatu. Padahal perempuannya hanya kami bertiga. Itulah sepenggal cuplikan cerita horor yang akan Kang Carman bawakan malam ini. Kisah ini ditulis oleh akun Twitter @cintakirana, berjudul asli Gunung Gelap di Garut. Baiklah, sobat pecinta horor di channel Kawan Horor, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi selalu ingat, jangan pernah dengerin cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Tahun 2018, sepupuku Tika yang berdomisili di Garut Kota akan melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu di bulan Agustus. Akhirnya Tika mengajak teman-temannya berlibur ke Garut pada hari Jumat untuk bermalam di Garut dan keesokan harinya pergi ke pernikahan. Jam 1 siang setelah selesai Jumatan, Aldi, Deka, Mita, dan Isda menjemput Tika di kampusnya di daerah Buah Batu, Bandung dengan menggunakan mobil ayah Deka yang dikemudikan oleh Aldi. Sebelumnya, mereka telah sepakat untuk pergi berlibur ke Ranca Buaya di Garut Selatan lewat jalur Pangalengan. Dan malamnya menginap di rumah kerabat Tika di Garut Kota. Bukan tanpa alasan mereka ingin melewati jalur Pangalengan. 1 minggu yang lalu, mereka pergi ke perkebunan teh Malabar di Pangalengan dan mengunjungi makam Karel Albert Rudolf Boska, atau lebih dikenal dengan sebutan Boska. Sepulang dari sana, Deka dan Isda yang merupakan kakak beradik merasakan sesuatu mengikuti sampai ke rumah. Deka dan Isda memang lebih sensitif terhadap hal gaib dibandingkan dengan ketiga temannya. Awalnya perjalanan terasa berat, sampai akhirnya mereka pergi ke Pangalengan terlebih dahulu dan memulangkan sesuatu yang mengikuti mereka. Barulah perasaan mereka menjadi lebih ringan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Ranca Buaya dan menemukan persimpangan. Sebenarnya, jalur manapun yang mereka ambil tetap mengarahkan mereka menuju Ranca Buaya. Tapi, mereka memutuskan untuk mengambil jalur kanan yang lebih memutar, karena niatnya memang ingin berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seekor anjing yang menyeberangi jalan. Aldi yang selalu mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi di atas 90 km per jam, langsung menginjak rem dalam-dalam dan memaki anjing tersebut. Mereka semua yang ada di dalam mobil pun ikut mengumpat pada si anjing. Akhirnya, setiap ada anjing yang mereka lihat, mereka semua kompak mengata-ngatainya. Percakapan mulai didominasi dengan umpatan anjing dan anjing. Selang beberapa lama, Isda yang biasanya tidak pernah mual selama perjalanan, mulai merasakan mual. Mita dan Tika membantunya mengoleskan minyak angin untuk mengurangi rasa mual. Perjalanan ini terasa sangat panjang dan lama. Padahal Aldi konsisten menginjak dalam pedal gas dan jalanan sangat lancar, hanya ada 1-2 mobil yang melintas. Melewati perkampungan, sawah, daerah sepi, perkampungan lagi, sawah lagi, daerah sepi lagi. Terus saja berulang-ulang pemandangan yang itu-itu saja. "Di, masih lama?" tanya Tika yang mulai bosan dengan jalanan. Aldi sudah beberapa kali melewati jalur itu sehingga mereka tidak terlalu mengandalkan Google Maps. "Habis tanjakan nanti belok kiri, bentar lagi juga sampai," jawab Aldi sambil tetap mengebut. Harusnya mereka telah tiba di Ranca Buaya sekitar pukul 4 sore. Tapi mereka tidak kunjung sampai. Perjalanan seperti berputar-putar di situ-situ saja. Dan untuk sekian kalinya, Aldi tetap menjawab, "Habis tanjakan nanti belok kiri, bentar lagi juga sampai." Suasana mulai membosankan. Dari lagu pop Indonesia, Barat, bahkan Korea sudah mereka dengarkan berakhir dengan mendengarkan lagu-lagu Risa Saraswati. Meskipun bosan, di sela-sela perjalanan mereka masih tetap saja mengata-ngatai setiap anjing yang mereka lihat. Sekitar pukul 5 sore, mereka melintas di dataran yang lebih tinggi dan bisa melihat secara jelas pantai Ranca Buaya. Mereka kegirangan menatap lautan dan ombak yang berderu dari kejauhan. Obrolan beralih membahas sejarah tentang penamaan Ranca Buaya. Mereka tiba di daerah Ranca Buaya saat azan maghrib berkumandang. Aldi memarkirkan mobil saat melihat masjid di pinggir jalan kawasan Ranca Buaya. Mereka turun meluruskan badan dan mengambil air wudhu untuk sholat maghrib. Orang-orang hendak sholat berjamaah sudah berdiam di dalam masjid dan hanya mereka saja yang mengambil air wudhu.
Saat Tika dan teman-teman masuk ke dalam masjid, semua orang yang ada di dalam masjid menatap mereka dengan tatapan yang aneh, seperti keheranan namun tidak berbicara sepatah kata pun. Bukankah wajar ada orang lain ikut menumpang sholat di masjid di pinggir jalan? Kenapa mereka melihat kami seperti itu? Batin Tika. Setelah selesai sholat pun, orang-orang itu masih berdiam di dalam masjid. Hanya Tika dan teman-teman saja yang beranjak keluar. Di parkiran, mereka berdiskusi tentang rencana berikutnya. Karena hari sudah gelap, mereka memutuskan untuk tidak berkunjung ke pantai dan melanjutkan perjalanan ke Garut Kota untuk mencari tempat makan malam. Kali ini, mereka sepakat untuk menggunakan bantuan Google Maps agar lebih cepat sampai. Aldi melesatkan mobil meninggalkan kawasan Rancabuaya. Di perjalanan saat di hadapan pada perempatan, Maps mengarahkan mobil untuk berbelok ke arah kiri. Mobil pun mengikuti arahan dari Maps. Saat berbelok, hujan langsung turun dan dengan lebatnya tanpa aba-aba. Tapi, mobil tetap mencoba menyusuri jalan. Jalan ini bukan jalan raya seperti yang dari tadi mereka lalui. Gelap dengan jalanan rusak yang menyempit dan berbatu. Makin masuk ke dalamnya, jalanan mengarahkan mereka menuju ke arah perkampungan di ujungnya. Tidak mau mengambil resiko, Aldi memutar balik mobil dan melaju ke jalan raya sebelum mereka berbelok. Terlihat beberapa tukang ojek yang sedang mangkal memperhatikan mereka keluar dari jalanan itu. Tiba di jalan raya, Isda yang sedari tadi diam saja mulai merasakan mual yang tak tertahankan. Hujan sudah mulai berhenti. Aldi kemudian memberhentikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi. Hanya terdapat pepohonan dan semak-semak di sana-sini. Isda turun dari mobil dan mengeluarkan isi perutnya dibantu Mita yang memijat bagian belakang leher Isda. Deka juga ikut turun dari mobil dan menyalakan rokoknya dengan kesusahan karena angin berembus sangat kencang. Saking kencangnya, pohon-pohon bergoyang miring mengikuti arah terpaan angin. Deka menyarankan Isda untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu dan mencari tempat yang lebih pas untuk memarkirkan mobil. Saat mereka semua masuk, angin tiba-tiba berhenti berembus, seolah pepohonan tidak pernah bergoyang terkena angin. Tak lama, mobil berhenti di arah depan dekat sebuah rumah kecil yang sepertinya sudah lama tidak dihuni. Isda turun mengeluarkan isi perutnya lagi dan kini dibantu Tika. Deka pun turun untuk merokok sebatang lagi. Ada hal yang tak biasa terjadi. Sebelum mereka turun dari mobil, angin tidak berhembus sekencang saat mereka turun. Dan saat mereka menaiki mobil, angin kembali berhenti. Deka dan yang lainnya hanya bisa mengerutkan kening memikirkan keanehan yang terjadi. Setelah rasa mual Isda sudah mereda, mobil kembali melaju sampai akhirnya mereka mulai memasuki jalanan di kawasan Gunung Gelap. Lihat deh, nama gunung ini Gunung Gelap loh. Serem banget sih namanya. Ujar Tika memulai percakapan sambil melihat maps dari HP yang digenggamnya, yang kemudian disahut dengan santai dan candaan dari teman-temannya. Setelah lewat jalanan ini, gak lama lagi kita bakal nyampe di Garut Kota, ujar Aldi santai. Tidak sampai 5 menit berselang, jalanan tiba-tiba mendadak sepi. Tidak ada yang melintas di jalanan itu kecuali mobil mereka. Ditambah kabut tebal yang dengan cepat menyelimuti jalanan membuat jarak pandang menjadi terbatas. Hanya sekitar 2 meter ke depan saja. Penerangan jalan pun hanya mengandalkan lampu sorot dari mobil yang terbatas. Keadaan jalan yang gelap dan curam, dengan sisi kiri tebing dan sisi kanan jurang, membuat Aldi memperlambat laju mobil dan ekstra hati-hati mengemudikannya. Isda yang sedari tadi lemas akibat mual, akhirnya tertidur, disusul oleh Mita di sebelahnya. Tika dan Deka tetap terjaga menemani Aldi. Dalam keadaan gelap, samar-samar Deka melihat siluet seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan sebelah kiri. Orang itu hanya berdiri saja seperti mematung tanpa melakukan apapun. Tak lama, Tika melihat hal yang sama di sebelah kanan jalan. Sedang apa orang berdiri di pinggir jalan Gunung Gelap malam-malam gini? Batin mereka tanpa membahasnya. Aldi masih fokus mengemudikan mobil sampai akhirnya mereka bertiga melihat sesuatu seperti kain putih terbang dengan cepat dari bawah ke depan mobil ke arah atas dan menghilang begitu saja. Mereka bertiga refleks saling tatap satu sama lain, tapi tidak ada yang berani membahasnya. Keadaan semakin mencekam, hawa dingin seolah menjalar ke seluruh tubuh. Aldi menelan ludah dengan berat dan berusaha tidak kehilangan kefokusannya berkendara.
Deka dan Tika tetap diam. Mereka hanya bergumam. Ada apa ini? Di benak masing-masing. Tidak lama, sebuah mobil bak yang mengangkut galon melaju dengan cepat menyalip dari sisi kanan mobil, menyusul mobil mereka. Di tengah ketegangan ini, mereka sedikit merasa lega, karena tahu di jalan itu mereka tidak sendirian. Akhirnya, Aldi mulai mempercepat laju mobilnya agar bisa menyeimbangi kecepatan mobil bak di depannya. Kabut yang semakin tebal membuat mobil bak di depannya sudah tidak terlihat. Semakin dikejar, malah semakin tidak terlihat. Mobil bak itu seolah hilang tanpa jejak. Padahal Aldi sudah tancap gas berusaha untuk menyusulnya. "Al, pelanin mobilnya, bahaya kalau ngebut gini," ujar Deka mengingatkan Aldi yang masih mencoba mengejar mobil bak. Di saat bersamaan, entah mengapa Deka tergerak melihat ke bagian depan bawah ban mobil sebelah kiri dari kaca mobil. Tiba-tiba, Deka melihat jalan aspal yang dilintasi ban mobil sudah tidak ada, berganti menjadi batu-batu kerikil dan tanah. Dengan cepat, Deka berteriak kencang. "Aldi, awas!" Aldi membelalakan matanya dan sangat kaget, karena kini yang ia lihat adalah tebing tinggi yang tanpa ia sadari sudah berhadapan dengan mobilnya. Dengan sekuat tenaga, Aldi membanting setir ke arah kanan dan menginjak rem dalam-dalam. Mobil berhenti mendadak membuat penumpang yang duduk di kursi belakang terpental menabrak kursi depan. "Gila, hampir saja!" teriak Aldi. Isda dan Mita terbangun akibat terpental kaget karena mobil berhenti mendadak. "Kenapa ini? Ada apa?" tanya Mita. Sementara Isda mengaduh memegangi kepalanya yang menghantam kursi. "Kamu nggak lihat di depan ada tebing?" tanya Deka panik. "Sumpah, dari tadi aku ngikutin jalan aspal," sahut Aldi. "Kamu nggak ngantuk kan, Di?" tanya Tika. Aldi menggelengkan kepalanya. Napas mereka berderu kencang, tak kalah dengan detak jantung yang seolah melonjak dari tempatnya. Keadaan hening sesaat, masih dalam sepi. Kini mereka diselimuti perasaan takut yang luar biasa. Tahu ada yang tidak beres, Deka mengajak semua temannya berdoa. Deka membatin sambil berkata dalam hati, "Kami tahu kami sudah berlebihan, kelewatan batas, kami salah, kami minta maaf. Tolong dimengerti, kami tidak bermaksud merusak atau mengganggu. Kami hanya ingin bersenang-senang saja." Setelah mereka bisa menguasai diri dari kepanikan, Aldi kembali menjalankan mobil dengan perlahan dan hati-hati. Kabut tebal yang sedari tadi menyelimuti kini mulai menipis membuat ujung sisi kanan dan kiri jalan terlihat. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka keluar dari jalur gunung gelap. Mereka menghela napas, bersyukur masih ditolong Yang Maha Kuasa dan diberi kesempatan hidup. Setelah menemukan daerah berpenduduk, Deka meminta Aldi untuk berhenti di minimarket terdekat. Ia merasa sangat lemas dan mual. Saat tiba di minimarket, Deka langsung muntah, walaupun hanya cairan yang ia keluarkan dari dalam perutnya. Deka dan teman-temannya kemudian berdoa kembali sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di kediaman kerabat Tika sekitar pukul 1 malam. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu padahal seharusnya mereka sudah tiba pukul 9 atau jam 10 malam di Garut kota. Kerabat Tika yang menyambut mereka tengah malam merasa keheranan karena mereka baru tiba. Tapi tak satupun dari mereka yang menceritakan kejadian janggal yang dialami. Mereka lalu beristirahat. Dan keesokan harinya, dari pagi sampai siang menghadiri pernikahan sepupu Tika. Setelah itu, mereka berpamitan dan segera pulang ke Bandung. Perjalanan pulang terasa sangat ringan dan cepat. Tidak ada hambatan sama sekali, sampai akhirnya mereka tiba di Bandung dan beristirahat sejenak di rumah Deka di daerah Ujung Berung. Di rumah berlantai 2 itu, mereka berkumpul di lantai atas sambil bersantai dan menikmati cemilan yang disodorkan oleh Ibu Deka. Mereka akhirnya menceritakan apa yang dirasakan oleh masing-masing saat perjalanan ke Garut kemarin. Mereka sangat bersyukur dan lega bisa sampai dengan selamat dan kembali ke Bandung. Mengetahui pamannya telah kembali ke rumah, Wulan si kecil berlari menaiki tangga dan bergabung dengan Deka dan teman-temannya. "Om, dari mana?" tanya Wulan. "Habis dari jalan-jalan," jawab Deka. "Oh, habis jalan-jalan ya? Sama tante satu?" hitung Wulan sambil menunjuk Tika yang duduk di samping Deka. "Tante 1, tante 2, tante 3, kini giliran Mita dan Isda yang ditunjuk. Tante 4, Wulan si kecil menunjuk pojokan ruangan di dekat Aldi berdiri.
Padahal tidak ada siapa-siapa di sana, dan hanya kami bertiga perempuan yang ada di ruangan itu kecuali Wulan. Wulan kecil lalu melompat ke pangkuan Deka sambil memeluk pamannya itu erat-erat. Mereka yang ada di ruangan itu lalu saling melempar pandangan. Tidak tahu siapa yang terakhir yang ditunjuk oleh Wulan. Mereka hanya berharap siapapun itu tidak datang untuk mengganggu mereka. Setelah selesai menceritakan kejadian ini pada saya, Deka dan Tika menyadari bahwa sebelumnya mereka dan teman-temannya sudah sompral berkata kasar dan berpihak. Mereka berharap kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk siapapun dan dimanapun agar tidak sompral dan berlebihan. Mereka sangat bersyukur masih bisa selamat, dan kejadian sangat itu dijadikan pelajaran yang sangat berharga. Akhir kata, saya doakan semoga kita semua selalu diberi keselamatan dan terhindar dari segala bahaya, dimanapun dan kapanpun.